Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu dan Bapak? Saya Mas Ridah, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar semester 3 Universitas Terbuka dengan NIM 501232635. Kali ini saya akan menyampaikan tugas TUEB 1 dengan mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Untuk tugas kali ini adalah menganalisis artikel nasional dan satu artikel terindeks Scopus. Untuk yang pertama yaitu artikel mengenai isu-isu sosial politik dan sosial budaya. Di sini judulnya adalah isu-isu kritis dalam pendidikan kontrol dalam sistem pendidikan yang ditulis oleh Imelda yang publish pada tahun 2022, yaitu merupakan jurnal Ulil Albab, jurnal ilmiah multidisiplin. Poin penting yang ada dalam artikel tersebut adalah tentang budaya organisasi. Budaya organisasi adalah satu kebiasaan yang ada dalam suatu organisasi, di mana jika budaya organisasi itu adalah positif, harus diwariskan, dijaga dan dibina agar berakar kuat dalam organisasi tersebut. Kemudian adanya pentingnya membangun budaya organisasi di sekolah, terutama berkaitan dengan tujuan pendidikan sekolah dan peningkatan kinerja. Juga dalam budaya organisasi terdapat budaya kontrol dalam organisasi yang perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana target telah memenuhi standar kinerja. Poin penting yang lainnya adalah bahwa budaya organisasi merupakan salah satu budaya kontrol. Dalam artikel tersebut disebutkan ada 3 langkah proses, yaitu 1. Menetapkan standar-standar pelaksanaan, yang kedua pengukuran hasil atau pelaksanaan pekerjaan, dan yang ketiga metode dan koreksinya dapat dijelaskan melalui fungsi manajemen yaitu umpan balik. Juga ada tipe-tipe yang dijelaskan dalam pengawasan, yaitu tipe terhadap pengawasan terhadap anggaran dan pengawasan terhadap kurikulum. Di sini juga dibahas tentang lemahnya pengawasan pendidikan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah adanya kecurangan pada saat diadakannya ujian nasional. Terus adanya kecurangan dalam asesmen berbasis komputer, dan juga adanya tindak kekerasan yang dilakukan di IPDN. Kemudian selanjutnya, bagaimana kaitannya dengan kondisi sekolah kami? Nah, budaya organisasi yang positif di sekolah kami terus dijaga dan dibina serta diwariskan supaya berakar kuat, berarti sama dengan artikel yang tadi. Terus budaya pengawasan di sekolah kami juga dilakukan sama melalui penetapan standar pelaksana, mengukur hasil pekerjaan, dan adanya umpan balik. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu program atau harus ada perbaikan atau mungkin juga harus dihentikan. Pengawasan biasanya tentang proses pembelajaran, tentang kurikulum itu langsung dari Dinas Pendidikan melalui seorang pengawas yang datang kepada kami sekitar 2 kali dalam setahun, atau mungkin lebih dari itu, tapi minimal 2 kali dalam setahun. Untuk anggaran itu ada evaluasi dari Dinas Pendidikan juga, ada verifikasi, dan ada juga pengawasan dari pihak BPK, pemeriksaan setiap 1 tahun sekali. Kemudian artikel yang kedua adalah kaitannya dengan pendidikan multikultural. Artikel yang kedua adalah pendidikan multikultural. Judulnya adalah implementasi pendidikan multikultural di sekolah dasar untuk meningkatkan keterampilan sosial peserta didik. Ini ditulis oleh Tony Sastra Atmaja yang publish pada tahun 2024, yaitu jurnal Basikedu. Poin-poin penting yang ada dalam artikel tersebut adalah tentang implementasi pendidikan multikultural pada sekolah dasar, mencakup komponen utama yaitu implementasi pada mata pelajaran dan implementasi pada proses pembelajaran, di mana proses implementasi pada materi pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum yang telah disusun dan digunakan di sekolah tersebut. Dalam struktur kurikulum yang disusun ada komponen materi pendidikan multikultural seperti pendidikan Pancasila. Dengan demikian telah memperhatikan kebutuhan untuk mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam kurikulum dan mengimplementasikan secara khusus dalam materi pelajaran. Implementasi pendidikan multikultural di sekolah lebih difokuskan pada pembelajaran yang terintegrasi dalam mata pelajaran. Selain itu juga poin pentingnya ada bahwa nilai-nilai multikultural juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui kegiatan pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, komunikasi antar sivitas akademika maupun dalam berbagai program sekolah. Nilai-nilai seperti
saling menghargai, empati, tolong-menolong, toleransi yang diharapkan memupuk keterampilan sosial anak di lingkungan sekolah tersebut. Kemudian, bagaimana kaitannya dengan sekolah kami tentang penerapan pendidikan multikultural ini? Isi tersebut memiliki kesamaan dengan sekolah kami, di mana kami memasukkan pendidikan nilai-nilai multikultural pada materi pelajaran seperti pendidikan Pancasila atau bahasa Indonesia atau dalam mata pelajaran yang lainnya, dan implementasi pada proses pembelajaran seperti adanya kerjasama, kerja kelompok dengan latar belakang anak-anak yang berbeda sehingga dapat memupuk keterampilan sosial mereka untuk saling berempati, untuk saling menghargai dan saling tolong-menolong. Pendidikan multikultural juga diintegrasikan pada kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian artikel yang ketiga yaitu mengenai penggunaan TIK atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Judulnya adalah penerapan media pembelajaran berbasis TIK pada pembelajaran tematik di sekolah dasar yang ditulis oleh Laudila Kinantia Hananika dan Sukartono yang publish pada tahun 2022 di jurnal Basikado. Kemudian informasi penting yang terdapat dalam artikel tersebut adalah bahwa penerapan media pembelajaran berbasis TIK pada pembelajaran tematik ternyata tidak semua guru bisa menggunakan teknologi, sehingga harus diadakannya pelatihan. Penggunaan TIK hanya pada saat AKM dengan banyak kendala, misalnya sinyal yang tidak stabil dan siswa tidak memahami IT. Guru harus banyak menggunakan buku sebagai bahan ajar dengan metode ceramah. Kendala dalam informasi pembelajaran menggunakan TIK adalah guru belum menguasai TIK dan kurangnya sarana dan prasarana sehingga guru menjadi kurang kreatif. Kemudian harus adanya solusi dalam menghadapi kendala tersebut, di mana guru harus bisa mengadakan pelatihan atau mengikuti pelatihan mengenai TIK, dan sekolah juga harus melengkapi sarana dan prasarana. Guru juga dapat mengambil pelajaran tambahan atau materi tambahan melalui internet sehingga materi itu menjadi kaya dari berbagai sumber. Kemudian kaitannya dengan kondisi sekolah kami itu berbanding terbalik. Di sekolah kami ini terdiri dari guru-guru yang sekarang itu guru-guru muda yang memiliki keterampilan IT atau TIK dengan sangat bagus gitu, dan mereka termasuk guru-guru yang kreatif untuk mencari sumber belajar di sekolah. Sarana prasarana juga di sekolah alhamdulillah cukup baik karena semua guru sudah memiliki gadget, sudah memiliki laptop, proyektor juga di sekolah sudah mencukupi untuk walaupun tidak satu guru satu tetapi mencukupi untuk digunakan dalam pembelajaran, sehingga sangat mudah untuk memakai TIK dalam pembelajaran, dan penekanannya mungkin lebih kepada penekanannya adalah untuk lebih memotivasi, untuk lebih kreatif lagi, untuk mengambil bahan-bahan ajar, untuk membuat model pembelajaran yang lebih aktif lagi. Dan hal yang harus diingatkan lagi, kondisi sekolah kami itu tinggal mengadakan evaluasi untuk perbaikan dan meningkatkan program kerja sekolah lainnya yang mendukung pencapaian tujuan. Kemudian artikel yang keempat terindeks Scopus, yaitu tentang yang saya ambil adalah pendidikan multikultural. Judulnya adalah pendidikan berwawasan multikultural di lembaga pendidikan. Dalam konsepsi dan implementasinya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pajo Ponorogo. Penulisnya adalah Ahmad Wahyudi yang publish pada tahun 2021. Jurnalnya adalah Jurnal Pendidikan Agama Islam. Adapun informasi penting yang ada dalam artikel tersebut, di mana implementasi pendidikan multikultural di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ponorogo terwujud dalam 3 komponen. Yang pertama adalah pendidikan multikultural ditunjukkan dengan mengedepankan pendidikan inklusif, terbuka dan egaliter, serta tidak memihak pada suatu kelompok atau golongan tertentu. Implementasi pendidikan multikultural dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas. Kalau di dalam kelas identik dengan proses pembelajaran. Guru diwajibkan untuk memiliki kepekaan akan keberagaman yang ada di dalam kelas yang diampuninya, seperti bersikap inklusif terhadap keberagaman, kondisi fisik, karakter, kemampuan belajar, dan gaya belajar. Kemudian, poin penting lainnya adalah bahwa implementasi pendidikan multikultural di luar kelas
melalui serangkaian kegiatan seperti adanya kegiatan pramuka, olahraga, kegiatan sosial, pembiasaan, dan melalui poster-poster yang secara tidak langsung menjadi media pengembangan multikultural. Yang ketiga adalah implementasi pendidikan multikultural ini diarahkan dan dibiasakan akan memiliki sikap yang bernilai multikultural. Sikap tersebut diantaranya kerjasama dengan orang yang berbeda karakter dan latar belakang. Indikator lainnya adalah tercermin dari sikap mereka yang tidak membeda-bedakan teman, juga tidak muncul fenomena geng-gengan. Seperti itu. Demikianlah paparan tugas web 1 untuk mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.